Rencana pendirian peternakan babi di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah menuai penolakan keras baik dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama hingga Bupati Jepara. Bupati Jepara Witiarso Utomo memastikan tidak akan memberikan izin atas usaha tersebut. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan fatwa haram terkait usaha peternakan babi. Dalam keputusan yang diterbitkan Jumat 1 Agustus 2025 yang lalu, MUI menyebut babi adalah hewan najis dan haram, serta tidak boleh dimanfaatkan dalam bentuk apapun, termasuk untuk kepentingan ekonomi. Penolakan juga datang dari PCNU Kabupaten Jepara yang menyatakan secara tegas tidak ada alasan yang membenarkan pendirian peternakan babi di wilayah Jepara. Perdebatan itu ya alot karena kita juga memahami posisi Pemda, tapi pada akhirnya itu rumusan yang keluar. Dalam mengambil proses pasti perdebatan panjang, banyak hal yang dipertimbangkan, baik segi agama, ekonomi, sosial, semuanya ada. Untuk mengetahui lebih lengkap terkait rencana pendirian peternakan babi yang ditolak warga Jepara dan ulama ini, kita akan tanyakan langsung kepada Bupati Jepara, Witiarso Utomo. Pak Wiwit, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami, Pak Wiwit. Dari mana awal mula rencana pengusaha ini mau mendirikan peternakan babi di Jepara? Baik, terima kasih Mas Kevin atas waktunya. Jadi kami selaku pemerintah Kabupaten Jepara memang menerima tamu, banyak tamu ya, investasi yang ingin investasi di Kabupaten Jepara. Karena kami memang ingin menumbuhkan ekonomi yang di Kabupaten Jepara. Sehingga kemudian ada tamu yang ingin mendirikan atau membuat peternakan babi di Kabupaten Jepara. Sehingga kami tanyakan alasan-alasannya kenapa di Jepara, karena memang secara geografisnya sesuai, ada pegunungan, kemudian dekat dengan laut seperti itu, sehingga mereka tertarik dengan Kabupaten Jepara seperti itu. Ya, Pak Wiwit, apakah betul nilai investasinya ini mencapai 10 triliun rupiah? Jadi mereka berinisiatif untuk tidak hanya di Jepara, tapi banyak di kabupaten lain juga seperti itu, sehingga di Jepara ini akan dijadikan yang terbanyak daripada yang di kabupaten-kabupaten lain, seperti itu ceritanya. Seberapa luas sih peternakan babi ini, Pak Wiwit, dan hasil peternakan ini akan dikemanakan rencananya? Menurut dari para investor yang datang, karena itu kan beberapa investor yang akan berinvestasi, tidak hanya satu investor, keluasannya kurang lebih per farmnya itu 70 hektar seperti itu. Tinggal kemampuan wilayah kami seberapa untuk dijadikan investasi seperti itu. Baik, apakah ini untuk kebutuhan ekspor atau dalam negeri? Mereka untuk ekspor semua, jadi tidak untuk dikonsumsi di dalam negeri seperti itu. Selama ini apakah peternakan babi ada di Jepara atau memang sama sekali tidak ada, Pak Bupati? Memang di wilayah kami ada peternakan babi yang kurang lebih per kandang itu 200 ekor seperti itu. Jadi di wilayah kami ada beberapa tempat untuk peternakan babi, tapi memang dimiliki oleh perorangan seperti itu. Baik. Pak Wiwit, apakah pengusaha ini menjanjikan bahwa pengelolaan peternakan ini tetap memperhatikan kebersihan, keamanan, dan juga nilai-nilai lokal, Pak Bupati? Ya, itu yang mereka janjikan, untuk pengelolaan itu pakai semacam tertutup, jadi tidak terbuka. Dari itu maka kami persilahkan saja asal mendapatkan fatwa dari MUI ataupun diperbolehkan di wilayah kami oleh ulama-ulama di tempat kami ya, yang itu ada organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Jadi sudah dari awal kita syaratkan untuk hal tersebut supaya itu dilakukan sebelum
melakukan sosialisasi atau membuat peternakan babi di Kabupaten Jepara. Seperti itu. Ya, Pak Wiwit, apakah investornya ini menyanggupi mengenai syarat-syarat itu? Dari investornya menyanggupi sehingga ada suatu arahan dari MUI untuk merapatkan mengenai peternakan babi tersebut, sehingga diadakanlah seperti rapat ya di MUI untuk bagaimana fatwa terhadap peternakan babi seperti itu. Kenapa Pak Wiwit peternakan babi yang dimiliki perorangan diperbolehkan, tapi peternakan yang berskala besar ini tidak diperbolehkan? Ini bukan masalah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Jadi kalau kami secara regulasi pemerintah ini yang diperbolehkan adalah sesuai regulasi. Namun demikian karena ini adalah hal yang sensitif, yang dimana warga kami yaitu di Kabupaten Jepara itu adalah mayoritas agama Islam. Dari kami sangat mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya kemaslahatan memang kita perhitungkan, tapi dengan situasi yang tidak kondusif dan mempertimbangkan banyak aspek sosial yang ada Kabupaten Jepara, jadi kita bukan tidak membolehkan juga, tapi kita lebih kehati-hatian dalam menerbitkan izin. Karena kami tidak ingin ada kegaduhan di daerah kami, sehingga kita memilih lebih hati-hati dan lebih kepada maslahat yang ada di Kabupaten Jepara, seperti itu. Baik. Terakhir Pak Wiwit, lalu apakah dicarikan solusi lain begitu kepada investornya? Mungkin untuk mengambil jalan tengah begitu kira-kira yang bisa menguntungkan kedua belah pihak, ada tidak? Jadi kalau dari kami sifatnya ini lebih pasif ya, mendengarkan daripada apa yang menjadi keinginan masyarakat besar di Kabupaten Jepara, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada agama lain. Tentunya dengan adanya ini kami kembalikan kepada investor untuk melakukan komunikasi sendiri terhadap hal-hal yang kita syaratkan di awal, untuk berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat atau pihak dari MUI yang memiliki kewenangan dalam membuatkan hukum di utamanya di agama Islam ya, dalam hal ini adalah fatwa seperti itu. Baik, Pak Bupati Jepara Wittiarso Utomo, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam Pak Wiwit. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.